Menolak program makan bergizi gratis. Apakah itu pelanggaran hak asasi manusia? Atau justru membungkam kritik terhadap kebijakan negara yang bisa masuk kategori pelanggaran HAM? Kembali di Suara Ruai, saya Evensius bersama rekan saya Natasha. Dan hari ini kita kupas dialektika hak asasi dalam tata kelola negara. Jangan lewatkan. Menentang pemerintah itu pelanggaran HAM. Belakangan ini pernyataan politik kayak gini bikin heboh banget di seluruh Indonesia. Tapi tunggu dulu, apa sih sebetulnya arti hak asasi manusia itu? Nah, hari ini kita bakal coba kupas tuntas kompleksitas di balik slogan yang satu ini. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih, klaim yang jadi pusat perdebatannya. Jadi ceritanya, pernyataan ini keluar gara-gara ada pro kontra soal program kesejahteraan pemerintah. Contohnya kayak program makan bergizi gratis. Logikanya kira-kira begini, kan pemerintah lagi berusaha memenuhi hak dasar rakyat. Ya berarti siapapun yang menentang program itu secara teori ya sama aja melanggar hak asasi manusia. Tentu saja ini langsung bikin kita mikir kan? Emangnya isunya sesimpel itu? Hitam putih gitu aja? Ternyata nggak juga. Pernyataan tunggal tadi itu kayaknya belum ngasih kita gambaran lengkapnya. Nah, disinilah perspektif dari Pak Mahfud MD jadi menarik banget, karena beliau nambahin satu lapisan pemahaman yang penting banget. Di sini nih, pandangan Pak Mahfud MD jadi kunci. Jadi, beliau itu bukannya langsung nolak ide awal tadi, tapi justru nambahin satu sisi lain yang nggak kalah penting. Beliau nunjukin kalau yang namanya pelanggaran itu ada dua sisinya, dan ini jadi inti dari perdebatannya. Oke, kita lihat ya. Di satu sisi, kalau ada yang menghalangi program buat kesejahteraan publik, katakanlah program makan gratis tadi, itu dianggap pelanggaran HAM. Ini kan argumen awalnya. Nah, tapi di sisi lain Pak Mahfud menegaskan, kalau program itu sendiri malah dikorupsi, atau pengelolaannya serampangan, itu juga pelanggaran HAM. Jadi intinya, mau itu menghalangi atau menyalahgunakan, dua-duanya sama-sama melanggar hak asasi. Biar perdebatan ini makin jelas dan kita nggak bingung, kita perlu lihat gambaran besarnya. Pak Mahfud MD nawarin sebuah kerangka yang menurut saya ngebantu banget, yaitu 3 tingkatan atau 3 generasi hak asasi manusia. Coba kita bedah satu persatu ya. Yang pertama, dan ini yang mungkin paling sering kita dengar, adalah hak sipil dan politik, atau disingkat SIPOL. Ini tuh hak-hak dasar kita loh, kayak kebebasan buat ngomong, ngasih pendapat, mengkritik, dan kumpul-kumpul tanpa perlu merasa takut. Bisa dibilang, inilah fondasi dari sebuah demokrasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke generasi kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya, atau EKOSOP. Nah, kategori yang ini nih yang nyambung banget sama perdebatan kita tadi. Hak untuk dapat pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang baik, dan ekonomi yang adil, itu semua bagian dari HAM loh. Jadi program makan gratis tadi jelas masuknya ke kategori ini. Dan yang ketiga, yang kadang suka kelewat adalah hak atas lingkungan hidup yang baik. Ini adalah hak kita semua untuk bisa hidup di lingkungan yang aman, sehat, dan terlindungi. Contoh nyata pelanggarannya, ya bencana kayak banjir besar di Sumatera kemarin yang terjadi karena ada kelalaian dalam mengelola lingkungan. Sekarang coba kita pakai kerangka tadi buat lihat kasusnya. Nah, di sini kelihatan jelas banget gimana semuanya saling nyambung. Menghalangi program kesejahteraan itu melanggar hak EKOSOP. Tapi kalau dana program itu dikorupsi, itu juga melanggar hak EKOSOP. Terus kalau ada yang berani kritik korupsinya, terus suaranya malah dibungkam, nah itu udah masuk ke pelanggaran hak SIPOL. Dan kalau pemerintah gagal jaga lingkungan sampai terjadi bencana, itu pelanggaran hak lingkungan. Jadi semuanya itu ternyata saling terkait, nggak bisa dipisah-pisahin. Kerangka tadi akhirnya membawa kita pada konsekuensi di dunia nyata. Jadi apa yang terjadi kalau hak SIPOL, hak untuk mengkritik, mulai diancam? Wah ini bahaya, karena artinya pilar demokrasi itu sendiri yang lagi goyah. Apa jadinya kalau suara-suara kritis malah dibalas pakai teror dan intimidasi? Dan ini sayangnya bukan cuma ancaman kosong. Ada contoh-contoh nyata yang bikin merinding. Jurnalis yang kritis tiba-tiba dikirimin paket bangkai babi. Rumah aktivis dilempari bom molotov, bahkan keluarganya ikuti teror. Di dunia media, sumber pendanaan bisa mendadak di-stop cuma buat membungkam kritik. Ini adalah taktik-taktik intimidasi yang sangat nyata dan terus terang mengkhawatirkan. Pak Mahfud MD punya frase yang menurut saya kuat banget untuk ngegambarin iklim ketakutan ini. Kesewenang-wenangan terselubung. Maksudnya apa? Ini adalah sebuah kondisi di mana orang sengaja dibuat takut untuk bersuara. Bukan lewat perintah langsung, tapi melalui serangkaian teror dan tekanan yang nggak kelihatan. Ini adalah bentuk penindasan yang licik sekaligus efektif. Jadi, setelah kita lihat semua ini, gimana dong cara kita menyatukannya? Jawabannya ternyata ada pada pencarian sebuah keseimbangan. Kita jadi mulai paham kalau kemajuan dan akuntabilitas itu bukan dua hal yang berlawanan. Justru keduanya itu seperti dua sisi dari mata uang yang sama.
Dan inilah teman-teman, inti dari seluruh pembahasan kita. Poin krusialnya begini, sebuah negara demokrasi yang sehat itu butuh dua-duanya, nggak bisa pilih salah satu. Negara harus berjuang untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya, itu hak ekosop, tapi di saat yang bersamaan, negara juga wajib melindungi mati-matian hak rakyatnya untuk mengkritik dan mengawasi jalannya kekuasaan. Itu hak sipol. Keduanya sama sekali nggak bisa dipisahkan. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang menurut saya cukup provokatif. Pertanyaan ini merangkum dilema besar yang kita hadapi. Bagaimana caranya kita sebagai masyarakat bisa terus mendorong pemerintah untuk maju, untuk menyejahterakan rakyat, tapi di saat yang sama juga memastikan kalau ruang untuk beda pendapat, ruang untuk kritik, dan kebebasan kita semua tetap terjaga. Ini adalah sebuah keseimbangan yang sulit, tapi harus terus kita perjuangkan bersama. Kalau menurut Anda, apakah kritik terhadap kebijakan negara bisa disebut pelanggaran HAM? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar diskusi sehat terus hidup. Sampai jumpa di episode berikutnya.